Tidak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai negara berdaulat yang anti penjajahan dan cinta perdamaian kini terus menjadi perhatian dunia. Sebab para pasukan terbaik Indonesia yang dikirim ke medan konflik yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia tidak jarang selalu mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang diraih tersebut tentunya merupakan bukti keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian di seluruh dunia di tengah ketidakstabilan dan geopolitik global. Salah satu bukti nyata, TNI selalu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, yaitu dengan adanya penghargaan atau kepercayaan terhadap prajurit TNI yang telah bertugas dengan berbagai torehan prestasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu terlihat di mana salah satu prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Batalion Mekanik Yonmek 23S Unifil 2025, yakni Pratu Ega Prayuda, kembali mendapat kepercayaan atau meraih penghargaan usai terlibat dalam pelatihan di Libanon pada 26 Juni 2025. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Komandan Pasmar 3, Brigjen Mar Andi Rahmat, bahwa Ega yang berdinas di Batalion Seni 3 Marinir berhasil mendapatkan penghargaan pada pelatihan penanggulangan bahaya ranjau yang digelar oleh tim penjinak bahan peledak dari Spanyol. Adapun pelatihan penanggulangan bahaya ranjau tersebut diikuti oleh kontingen pasukan perdamaian dari berbagai negara yang tergabung dalam satuan misi Unifil. Sementara adapun pelatihan yang dilakukan oleh Unifil ini adalah merupakan bagian dari program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan personel militer terhadap bahaya ranjau dan bahan peledak yang sering ditemukan di wilayah konflik Libanon. Namun dari sekian banyak perwakilan negara yang tergabung dalam Satgas Unifil, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut berhasil menunjukkan kemampuannya sehingga dianggap layak mendapatkan penghargaan dan sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional sebagai pasukan perdamaian di Libanon. Sementara di sisi lain, selain kabar baik dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Unifil, para pasukan terbaik TNI juga pernah secara langsung berhadapan dengan pasukan Israel. Perlawanan Kopassus TNI saat itu dilakukan melalui diplomasi untuk menyelamatkan remaja Libanon yang ditahan tentara Israel. Kisah tersebut disampaikan oleh Mayor Yuda Airlangga, yaitu seorang perwira menengah Kopassus TNI Angkatan Darat yang dikirim ke Libanon untuk menjalankan misi perdamaian. Saat itu, Yuda tergabung dalam kontingen Garuda 8A dengan melakukan pendekatan diplomasi yang digunakan oleh kontingen Garuda saat berhadapan pasukan Israel. Tidak hanya itu, sebab jika terjadi masalah pelik di tengah konflik, pasukan Indonesia juga sering diutus untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. Salah satu hal yang diingat oleh Yuda selama penugasan sebagai pasukan perdamaian Unifil adalah saat tentara Israel menangkap seorang remaja Libanon berusia 15 tahun yang melempari pagar perbatasan Israel dengan batu. Namun Mayor Yuda dan rekan-rekannya yang sedang bertugas saat itu mencoba membebaskan anak tersebut yang telah ditahan oleh tentara Israel dengan cara diplomasi. Karena sebagai pasukan di bawah bendera PBB, mereka adalah penengah konflik, bukan pasukan tempur di wilayah Libanon. Sementara itu, saat tim Indonesia mendatangi pos militer Israel dan berbicara secara persuasif untuk meyakinkan militer Israel bahwa si pelaku hanyalah seorang bocah di bawah umur. Dengan aksi berani dan mengedepankan diplomasi, Mayor Yuda kemudian meminta Israel agar tidak memperpanjang kasus bocah 15 tahun tersebut. Namun setelah melakukan negosiasi yang berlangsung selama 4 jam,
Dan selama itu pula, tentara Israel siaga dengan todongan senjata yang tentu saja membuat situasi dalam negosiasi Kopassus TNI dan tentara IDF Israel semakin menegangkan. Dengan aksi berani dan cerdik para pasukan Kopassus TNI saat berhadapan tentara Israel, akhirnya anak tersebut dibebaskan tanpa harus menggunakan senjata atau pertumpahan darah. Sebab tentara Israel dikenal dengan aksinya di kawasan Timur Tengah. Kisah ini dimuat dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis Iwan Santoso dan E.A. Natanegara. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait, selain aksi heroik prajurit Kopassus TNI yang membebaskan bocah 15 tahun yang disandra oleh tentara Israel, kisah yang tidak kalah menegangkan yaitu saat tentara Indonesia berhadapan langsung dengan tentara Israel yang siap tempur dengan dibekali tank Markava dan berhasil menggagalkan perang di Lebanon. Seperti yang kita ketahui, peristiwa menegangkan ini terjadi pada 2 Juni 2020 lalu, di mana sebuah peristiwa heroik yang melibatkan pasukan TNI di perbatasan Lebanon Israel atau yang dikenal sebagai Blue Line, seketika menyedot perhatian dunia. Saat itu, pasukan TNI berhasil mencegah tank Markava Israel yang masuk menginvasi wilayah Lebanon. Namun dalam menjalankan misi perdamaian PBB, United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL, pasukan TNI berhasil mencegah terjadinya konfrontasi bersenjata antara pasukan Israel dan Lebanon, di mana kisah ini bahkan sempat diabadikan dalam video yang viral di media sosial. Saat itu, kejadian bermula ketika pasukan Israel Defense Force atau IDF yang menggunakan tank Markava memasuki wilayah Blue Line untuk melakukan latihan militer. Namun sadar akan situasi ini, pasukan Lebanon atau Lebanon Armed Force LAF yang sedang berpatroli segera bersiap. Ketegangan memuncak ketika tank-tank Israel kembali mendekat dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara pasukan Lebanon sudah bersiaga dengan senjata anti-tank yang saling berhadap-hadapan. Namun melihat potensi konflik yang semakin memanas, pasukan TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda 23M segera bertindak agar tidak terjadi konflik. Dengan dipimpin oleh Mayor Infanteri Handi Wibowo, Komandan Kompi Alfa sebanyak 23 prajurit TNI dengan 1 unit kendaraan tempur ANOA kemudian bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi titik tegang, dengan tenang mereka memposisikan diri di antara pasukan Israel dan Lebanon sambil mengibarkan bendera PBB, meski menghadapi situasi yang berpotensi meledak menjadi konflik besar, di mana prajurit TNI tidak mengacungkan senjata, berhadapan di antara mereka, bahkan menggantungkan senjata sebagai tanda perdamaian. Dengan keberanian para pasukan terbaik TNI, sehingga tindakan tersebut berhasil, di mana ketegangan mulai mereda dan tank Markava Israel beserta pasukannya memutuskan untuk mundur. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, UNIFIL sendiri adalah singkatan dari United Nations Interim Force in Lebanon, atau dalam bahasa Indonesia berarti pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Organisasi perdamaian ini adalah bertugas untuk misi penjaga perdamaian yang didirikan oleh PBB pada tahun 1978 untuk memantau situasi di Lebanon Selatan dan memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Pasukan penjaga perdamaian atau UNIFIL yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978 yang kemudian diperkuat setelah konflik Lebanon pada tahun 2006 lalu. Sementara itu, Indonesia sendiri resmi bergabung dengan pasukan PBB
khususnya sebagai anggota ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Meskipun menjadi anggota PBB pada tahun 1950, Indonesia mulai mengirim pasukan penjaga perdamaian kontingen Garuda pada tahun 1957 untuk misi UNIFIL di Sinai, Mesir.